Kami dari kelompok 10 Psikologi Konseling ingin menyampaikan sebuah materi yang berjudul karakteristik dan keefektifan konselor. Ada beberapa karakteristik kualitas kepribadian konselor. Tentunya kepribadian ini yang terkait dan mendukung keaktifan dalam konseling. Karakteristik itu ada 12 poin. Yang pertama, pengetahuan mengenai diri sendiri. Nah, yang kedua, kompetensi. Yang ketiga, kesehatan psikologis yang baik. Yang keempat, dapat dipercaya. Yang kelima, kejujuran. Yang keenam, kekuatan atau daya. Yang ketujuh, kehangatan. Poin ke-8, pendengar yang aktif. Yang ke-9, kesabaran. Yang ke-10, kepekaan. Poin ke-11, kebebasan. Dan poin ke-12, kesadaran holistik dan atau utuh. Nah, di mana poin-poin 12 itu akan kita jelaskan dan kita paparkan. Yang poin pertama 1 sampai ke 4 itu akan disampaikan oleh Balia. Yang ke 5 sampai ke 8 itu akan disampaikan oleh Mas Dedi. Nah, yang poin ke 9 sampai ke 12 akan saya jelaskan saya sendiri. Terima kasih. Jelaskan tentang poin pertama, yaitu tentang pengetahuan mengenai diri sendiri, di mana konselor memahami dengan baik dirinya, apa yang dilakukannya, apa masalah yang dihadapinya. Yang kedua adalah ada kompetensi. Kompetensi ini sangat penting bagi konselor karena klien datang pada konseling itu untuk belajar dan mengembangkan potensi yang dibutuhkan klien. Yang ketiga ada kesehatan psikologis yang baik, di mana konselor harus memiliki kesehatan psikis yang lebih dari klien. 4 ada dapat dipercaya, yaitu bahwasanya konselor harus memberikan rasa aman, di mana mampu menepati janji, menjamin kerahasiaan klien, bertanggung jawab terhadap ucapan dalam konseling. Ya, yang kelima itu ada kejujuran. Kejujuran itu mempunyai makna kalau si konselor ini harus terbuka, harus otentik. Artinya apa? Dengan keterbukaannya si konselor, maka itu akan menjadi mudah bagi konselor sendiri untuk mencairkan suasana. Yang poin berikutnya adalah poin ke-6, kekuatan atau daya. Yang mempunyai makna bahwa kekuatan itu untuk mengatasi serangan atau memanipulasi si klien tersebut. Artinya si konselor itu akan merekayasa sebagaimana konseli sendiri. Berikutnya adalah kehangatan. Dengan kondisi yang hangat akan menciptakan keakraban dalam komunikasi antara si klien dengan si konseli. Kemudian ada yang ke-8 itu pendengar yang aktif. Ini sangat diperlukan bagi konselor dan konseli. Karena apa? Karena dengan pendengarannya aktif, yang efektif dari si konseli itu akan memberikan merangsang seperti bahwa si konseli itu benar-benar peduli kepada si klien. 9 itu ada kesabaran. Dalam proses konseling, konselor tidak dapat memaksa atau mempercepat pertumbuhan psikologis klien untuk segera mengubah perilaku yang maladaptif. Hal ini membutuhkan kesabaran untuk mencapai keberhasilan, sehingga konselor tidak memfokuskan pada klien, akan tapi lebih banyak terfokus pada cara dan tujuan. Jadi maksudnya kesabaran itu kita harus benar-benar sabar menghadapi konseli itu. Jadi kita nggak memaksakan kehendak kita sendiri dan biarlah proses mengalir apa adanya. Jadi konselor itu lebih nyaman juga kayak gitu kita. Nah, poin ke-10 yaitu kepekaan. Kepekaan itu mempunyai makna bahwa konselor sadar akan kehalusan dinamika yang timbul dalam diri klien dan konselor sendiri. Kepekaan diri konselor sangat penting dalam konseling karena hal tersebut akan memberikan rasa aman bagi klien dan akan lebih percaya
diri manakala berkonsultasi dengan konselor yang memiliki kepekaan. Jadi kepekaan itu sendiri kita peka terhadap apa yang terjadi di dalam konseling itu. Jadi permasalahannya, jadi kita memahami benar-benar bahwa konsel itu benar-benar masalahnya ini, kita harus peka terhadap masalah itu sendiri. Nah, poin ke-10, poin ke-11 maksudnya kebebasan. Konselor yang memiliki kebebasan mampu memberikan pengaruh secara signifikan dalam kehidupan klien. Jadi kebebasan itu diartikan kita memberi kebebasan ke klien itu ya maunya gimana, solusinya gimana, jadi kita cukup mengarahkan step yang selanjutnya. Terus poin ke-12 kesadaran holistik atau utuh, di mana kesadaran holistik atau utuh hal ini mempunyai makna bahwa konselor menyadari keseluruhan pribadi maupun tampilan klien dan tidak memandang klien dari satu aspek tertentu saja. Dengan demikian, konselor mampu memahami klien dari berbagai tidak. Poin ke-12 adalah kesadaran holistik atau utuh. Hal ini mempunyai makna bahwa konselor menyadari keseluruhan pribadi maupun tampilan klien dan tidak memandang klien dari satu aspek tertentu saja. Nah, jadi maksudnya itu kita nggak memandang satu aspek. Jadi kita nggak memandang satu aspek. Maksudnya kita memandang, oh ini orangnya begini, pergaulannya begini. Enggak, jadi kita memandang itu dari keseluruhannya, dari tingkah lakunya, dari cara gerak geriknya, cara dia berbicaranya. Jadi kita benar-benar paham bahwa orang itu benar-benar, oh ini masalahnya. Nah, ini apa namanya, langkah-langkah untuk menyelesaikannya, begitu. Sekian dari kelompok kami. Semoga materi yang kami sampaikan bisa bermanfaat dan bisa dipahami oleh semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.